Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F3 akan menjelaskan tentang perbedaan batang tarik dan batang tekan baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifun Najirido, NIM 2021 D1 B176. Saya sebagai pemateri 1 tentang batang tarik. A. Batang tarik. Batang tarik adalah elemen struktur yang direncanakan dengan mengasumsikan bahwa batang hanya mengalami gaya aksial tarik. Batang tarik menjadi elemen struktur utama pada sistem rangka atau truss seperti pada rangka jembatan, rangka atap, maupun pada rangka menara transmisi. Selain itu, batang tarik menjadi elemen struktur pendukung pada jangkar pengaku sistem lantai atau sebagai sistem penguat dinding. Persyaratan perencanaan struktur baja batang tarik yang harus dipenuhi itu meliputi A. Syarat kekakuan dan B. Syarat kelangsingan. Syarat kekakuan meliputi kriteria leleh dan kriteria hancur. Kriteria leleh atau yielding criterions, jika tidak terdapat lubang pada penampang lintang suatu batang tarik, misalnya pada batang yang disambung menggunakan sambungan las atau pada penampang yang berbeda jauh dari lubang sambungan, maka kondisi berdasarkan kriteria leleh yang menentukan besarnya kekuatan nominal batang. Berdasarkan kriteria lelehnya, kekuatan nominal batang tarik dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. NN sama dengan AG dikali FY, dengan NN adalah kekuatan nominal batang tarik, FY tegangan leleh, dan AG adalah luas bruto penampang batang tarik. Selanjutnya, alur persamaan perencanaan batang tarik berdasarkan kriteria leleh adalah sebagai berikut. NU lebih kecil atau sama dengan diameter T, NN sama dengan diameter T, AG FY sama dengan 0,9 AG FY, dengan NU adalah gaya tarik aksial terfaktor dan diameter T adalah faktor reduksi kekuatan batang tarik untuk kriteria leleh. Contoh gambar daerah dengan kriteria leleh dapat dilihat pada gambar nomor 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Roy Mandla Putra, NIM 2020 D1 B132, pemateri kedua tentang batang tarik. Yang B, kriteria hancur atau fracture correction. Penggunaan baut maupun keling sebagai alat sambung pada batang tarik mengharuskan perlunya dibuat lubang-lubang pada batang tersebut sebagai tempat penyambungan. Adanya lubang-lubang tersebut tentunya akan mengakibatkan luas penampang lintang pada batang menjadi berkurang, yang pada akhirnya juga akan mengurangi kekuatan batang tersebut. Dengan adanya lubang bagi alat penyambung pada penampang batang tarik, maka kekuatan nominal batang akan ditentukan oleh kriteria hancur yang dihitung berdasarkan luas efektif penampang, yaitu dengan persamaan NE sama dengan AE dikali FU, dengan ME adalah kekuatan nominal batang tarik satuan Newton, FU tegangan tarik putus satuan MPa, AE luas efektif penampang batang tarik satuan milimeter kuadrat. Alur persamaan perencanaan batang tarik berdasarkan kriteria hancur sebagai berikut. NU kurang dari sama dengan diameter T NN, NU sama dengan diameter T AEFU, NU sama dengan 0,75 AEFU, dengan NU sama dengan gaya tarik aksial faktor. Diameter T adalah faktor reduksi kekuatan batang tarik untuk kriteria hancur 0,75. Berdasarkan faktor reduksi kekuatan batang tarik untuk kriteria hancur 0,75 lebih kecil jika dibandingkan dengan faktor reduksi kekuatan untuk kriteria leleh 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penguji kriteria hancur memberikan lebih banyak variasi kegagalan yang mungkin terjadi jika dibandingkan dengan yang mungkin
terjadi pada kerja leleh. Di sisi kiri saya terdapat gambar, bisa Anda lihat sendiri. Di sana ada gambar 3.2, yaitu daerah dengan kriteria hancur pada batang tarik. Di sana ada beberapa lubang pada kiri kanan batang tersebut. Di sisi kiri ada 6 lubang dan di sisi kanan ada 6 lubang. Di sana diperuntukkan untuk menaruh baut atau keling. 2. Cara kelangsingan. Pembatasan kelangsingan perlu diambil untuk menjamin batang tidak akan melendut atau mengalami getaran yang berlebihan. Batas kelangsingan untuk batang tarik adalah L per L kurang dari sama dengan 300, dengan L sama dengan panjang batang tanpa pengaku milimeter, R sama dengan radius girasi penampang milimeter. Adapun hal-hal yang meliputi batang tarik lainnya yaitu 1. Luas penampang bersih, 2. Pengaruh posisi lubang yang tidak segaris, 3. Batang tarik profil siku, 4. Luas penampang bersih efektif, yang kelima kegagalan robekan atau block shear rupture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kaidatul Jannah, NIM saya 2020 D1B116 sebagai pemateri ketiga tentang batang tekan. Batang tekan, pengertian batang tekan. Batang tekan adalah batang yang mengalami gaya tekan. Dalam struktur, batang ini biasanya dapat berupa kolom, tir jembatan, atau batang-batang diagonal pada rangka batang. Perhitungan kuat tekan nominal batang tekan didasarkan pada asumsi batang tekan murni, yaitu batang yang tidak mengalami momen dan gaya lintang. Hanya ada gaya normal tekan yang bekerja sentris, tepat pada garis berat penampang. Berbeda dengan batang tarik, di mana kuat tarik nominalnya tidak bergantung dari bentuk dan ketebalan penampang. Pada batang tekan, bentuk dan ketebalan penampang sangat mempengaruhi kuat nominalnya. Keruntuhan batang tekan. Ada 3 macam keruntuhan batang tekan, yaitu 1. Keruntuhan akibat tegangan yang terjadi pada penampang yang telah melampaui kekuatan materialnya. 2. Keruntuhan akibat batang tertekuk elastis. Ini terjadi pada bagian konstruksi yang langsing. Di sini hukum Hooke masih berlaku bagi serat penampang dan tegangan yang terjadi tidak melebihi batas proporsional. 3. Keruntuhan akibat melelehnya bagian serat yang disebut tekuk tak elastis. Tekuk elastis Euler. Teori tekuk kolom pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler di tahun 1744. Komponen struktur yang dibebani secara konsentris, di mana seluruh serat bahan masih dalam kondisi elastis hingga terjadi tekuk, perlahan-lahan melengkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Wardani, NIM 2020 D1B126 sebagai pemateri keempat tentang batang tekan baja. Panjang tekuk, panjang efektif suatu kolom secara sederhana dapat didefinisikan sebagai jarak di antara 2 titik pada kolom tersebut yang mempunyai momen sama dengan 0, atau didefinisikan pula sebagai jarak di antara 2 titik balok dari kelengkungan kolom. Dalam perhitungan kelangsingan komponen struktur tekan, I sama dengan L atau R. Panjang komponen struktur yang digunakan harus dikalikan suatu faktor panjang tekuk untuk memperoleh panjang efektif dari kolom tersebut. Faktor panjang tekuk menurut SNI 03 1729 sampai dengan 2002 pasal 7631 memberikan daftar nilai faktor panjang tekuk untuk berbagai kondisi tumpuan ujung dari suatu kolom. Nilai K ini diperoleh dengan mengasumsikan bahwa kolom tidak mengalami goyangan atau translasi pada ujung-ujung tumpuannya. Komponen struktur tekan tersusun. Komponen struktur tekan dapat tersusun dari 2 atau lebih profil yang disatukan dengan menggunakan plat koppel. Analisis kekuatannya harus dihitung terhadap sumbu bahan dan sumbu bebas bahan. Sumbu bahan adalah sumbu yang memotong semua elemen komponen struktur tersebut. Sedangkan sumbu bebas bahan adalah sumbu yang sama sekali tidak atau
hanya memotong sebagian dari elemen komponen struktur tersebut. Berikut adalah analisis komponen struktur tekan tersusun, yang dimana Lx, Ly sama dengan panjang komponen struktur tekan arah X dan arah Y. K sama dengan faktor panjang tekuk. Rx, Ry, R minimal sama dengan jari-jari girasi komponen struktur. M sama dengan konstanta yang besarnya ditentukan dalam peraturan. Dan L1 sama dengan jarak antara pelat kopel pada arah komponen struktur tekan. Seperti yang terlihat pada gambar sebelah kiri saya, pelat kopel berada di antara dua batang baja yang di mana kopel berfungsi sebagai pengikat batang baja tersebut. Thank you for watching, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you See you next next time.